Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para peserta dan guru pendamping yang telah mengikuti dan meramaikan acara pada hari ini. Semoga nanti ketika pengumuman tidak memutuskan tali silaturahmi dan tidak memutuskan karya-karya kalian. Justru setelah pengumuman kalian harus tetap berkarya karena semuanya bagus, dari puisi dan pidato dan serta silat semuanya sangat bagus. Tapi kalau ada perlombaan pasti ada pemenang. Oke? Untuk juara puisi, untuk juara 3 Akila Nabila Putri dari SMKN 45 Jakarta dengan nilai 220. Kepada Akila, SMAN 85 Jakarta dengan nilai 230. Silakan. Untuk juara 1 lomba puisi dimenangkan oleh Raisa SMK Dewi Kartika dengan nilai 240. Pidato juara 1 atas nama, juara 3 dulu deh. Juara 3 atas nama Tiara SMKN 60 Jakarta dengan nominal 220. Untuk juara 2 Fatur dari SMAN 112 Jakarta dengan nominal 230. Dan juara 1 atas nama Ananda Aulia SMKN 45 Jakarta dengan nominal 240. Kepadanya disilakan. Dari puisi dan pidato. Selanjutnya Bang Pitung untuk juri pencaksilat, silakan di pengumuman pencaksilat. Ketika nanti tidak, memang yang perlombaan itu pasti ada kalah dan juga menang. Tapi yang kalah jangan berkecil hati, semua sangat bagus. Dari sini kita bisa melatih lagi dan nanti di keesokan hari kita akan jauh lebih baik lagi dari hari ini. Saya umumkan yang untuk juara 3 dulu ya. Juara 3 dengan poin 170 Aliza Ashifa. Itu persilakan naik ke atas panggung. Dari Sanggar Cingkrik Kongajut dengan atas nama Rizky Pratama dengan poin 175. Mohon untuk segera hadir ke atas panggung. Itu Muhalifa PTS Macan Beksi dengan poin 180. Silakan naik ke panggung. Luar biasa nih. Beri tepuk tangan yang semeriah-meriahnya untuk para juara yang benar-benar panggung. ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri. Ada Dewan Juri pidato ala Presiden kita yang pertama, Pak Insinyur Soekarno, dan puisi kemerdekaan, serta ada event pencaksilat. Dan hari ini kita sudah menemukan juaranya. Tapi agar acara seremonial lebih bermakna, kita berikannya besok, gak apa-apa ya, karena besok akan dihadiri banyak orang ya. Dan saya minta kepada yang ala Pak Karno pidato tetap pakai baju-baju yang berkaitan dengan tentunya penilaian tadi ya. Dan kepada puisi juga pakai baju seperti ini. Kenapa Forkabi, Dewan Pimpinan Pusat dan Dinas Pendidikan Jakarta Barat beserta Wali Kota dan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata mengadakan acara ini?
Karena kita sadar betul nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan sudah mulai luntur. Dan kegembiraan kita dalam menyambut 17 Agustus ini perlu kita gelorakan. Kenapa kita bikin di lapangan? Biar orang lihat. Kalau kita bikin di gedung, yang datang masuk dia yang lihat. Tapi kalau di sini semua ntar lihat. Besok dia lihat. Anak-anak yang bertanya, ayah, papa, mama itu juara apa? Juara lomba pidato. Ada di YouTube. Coba kamu lihat. Merangsang mereka untuk besok sama seperti kalian. Itulah tujuan kami Forkabi mengadakan acara di lapangan seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini mengilhami semua anak bangsa untuk tetap cinta kepada tanah air. Tetap berkorban, rela berkorban untuk tanah air. Karena dengan cinta dan rela berkorban untuk tanah air, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia nanti terus akan jaya, terus akan berkembang ketika mungkin anak cucu kita yang menakodai kelak. Itu ya. Jadi semangat DPP Forkabi, Dinas Pendidikan, Deputi Gubernur berusaha agar setiap event 17-an ini meriah, agar supaya rasa kebanggaan kita semakin kuat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu, dan mudah-mudahan semua yang juara bisa meningkatkan ke depan. Kalau sekarang tingkat kota, besok tingkat provinsi, tingkat nasional. Setelah nasional apa? Internasional, dan kemungkinan ya jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri. Karena ini dasar semua, ya, nggak ada yang percuma kita lakukan. Ya, dan terima kasih kepada Dewan Juri, guru pembimbing, dan sekolah SMK SMA se-Jakarta Barat yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berkembang. Ya, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi bisabil haq, fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.